Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Delti Multiara dan saya sendiri, Nadia Sepianlis. Di sini, saya bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Kali ini, kami akan membahas materi hukum court, di mana ini merupakan materi dari mata kuliah Fikih Muamalah 2 dengan dosen pengampu Ibu Putri Nuraini, SE, SIME. Dalam presentasi kami kali ini, kami akan membahas beberapa subtopik, yaitu pengertian dan dasar hukum court, yang kedua, rukun dan syarat sahnya court, dan yang ketiga, court dalam konteks perbankan syariah dan konvensional. Untuk itu, mari kita simak pemaparan materi pertama yang akan dibahas oleh rekan saya, Delti. Pengertian cut. Secara bahasa, cut berarti terpotong atau terputus. Cut adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Sedangkan secara istilah, al-qad adalah memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan di kemudian hari ketika ia telah mampu. Menurut Hanafiyah, qad adalah pinjaman dari mal mithli yang dikembalikan dengan jumlah yang sama. Menurut Syed Syabik, qad adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang untuk dikembalikan. Menurut mazhab Hanabilah, qad adalah peminjaman untuk digunakan dan dikembalikan. Menurut mazhab Syafi'iyah, qad adalah harta yang diberikan dengan kewajiban untuk dikembalikan pada waktu yang disepakati. Dasar hukum qad, Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah, Juz 2 ayat 280, yaitu memberi tenggang waktu bagi yang berhutang dalam kesulitan. Yang kedua, Quran Surah Al-Hadid, Juz 57 ayat 11, pinjaman kepada Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Dasar hukum qad dan hadis dan ijma. Hadis riwayat Ibnu Majah, qad lebih utama dari sedekah karena diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Yang kedua, hadis riwayat Muslim, barang siapa meringankan beban orang lain, maka Allah akan meringankan bebannya di hari kiamat. Ijma, para ulama sepakat bahwa qad diperbolehkan sebagai bentuk ta'awun, tolong-menolong. Rukun dan syarat sah qad. Rukun qad, pemberi pinjaman, mukrid. Yang kedua, peminjam, muqtarid. Yang ketiga, dana atau barang yang dipinjamkan, ijab kabul, akad. Syarat sah qad, yang pertama, kedua belah pihak harus cakap hukum. Yang kedua, barang yang dipinjamkan harus ada padanannya. Yang ketiga, ukuran dan kualitas harta harus jelas. Yang keempat, akad dilakukan dengan ijab kabul atau bentuk lain yang sah. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Delti, yaitu court dalam perbankan syariah dan konvensional. Yaitu yang pertama, court dalam perbankan syariah. Court dalam perbankan syariah adalah akad pinjaman tanpa bunga atau riba yang diberikan kepada nasabah dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Adapun karakteristik court dalam bank syariah, yang pertama itu bank memberikan pinjaman tanpa tambahan bunga. Yang kedua, biasanya digunakan untuk keperluan sosial atau mendukung usaha kecil. Kemudian yang ketiga, dapat diberikan kepada nasabah dalam bentuk pinjaman tunai atau pembiayaan. Kemudian yang keempat, bank dapat meminta jaminan sebagai bentuk tanggung jawab nasabah. Kemudian adapun contoh aplikasi court dalam bank syariah, yaitu yang pertama, qard hasan atau pinjaman kebajikan, yaitu pinjaman kebajikan tanpa mengambil keuntungan, di mana diberikan kepada nasabah yang membutuhkan, seperti untuk pendidikan, kesehatan, atau usaha mikro lainnya. Kemudian yang kedua itu ada namanya qard dalam kartu kredit syariah, yaitu nasabah menggunakan dana dengan kewajiban mengembalikan tanpa bunga tetapi dikenakan biaya administrasi. Selanjutnya, qard dalam konteks perbankan konvensional. Dalam perbankan konvensional, qard lebih dikenal sebagai kredit atau pinjaman, di mana bank memberikan dana kepada nasabah dengan tambahan bunga sebagai keuntungan. Adapun karakteristik qard dalam bank konvensional itu yang pertama, pinjaman diberikan dengan bunga yang ditentukan berdasarkan jumlah dan jangka waktu pinjaman. Kemudian yang kedua, bank memperoleh keuntungan dari selisih bunga pinjaman dengan bunga dana simpanan. Kemudian yang ketiga, dapat berupa kredit konsumtif, misalnya KTA dan kartu kredit, dan kredit produktif, misalnya pinjaman usaha. Kemudian adapun contoh aplikasinya dalam
perbankan konvensional, yaitu yang pertama kartu kredit tanpa agunan, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa jaminan dengan bunga tertentu. Kemudian yang kedua kredit usaha, yaitu bank memberikan pinjaman modal usaha dengan bunga yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga kartu kredit, yaitu nasabah diberikan fasilitas pinjaman yang harus dikembalikan dengan bunga jika tidak dibayar penuh dalam tenggat waktu tertentu. Selanjutnya perbedaan QARD dalam perbankan syariah dan konvensional, di mana yang pertama di dalam perbankan syariah tidak ada bunga atau riba, sedangkan di konvensional terdapat bunga sebagai keuntungan bank. Kemudian prinsip dasar dari perbankan syariah yaitu berdasarkan akad tanpa keuntungan atau QARD Hasan, sedangkan di konvensional berdasarkan sistem bunga. Kemudian yang ketiga tujuan dalam perbankan syariah yaitu sosial atau membantu keuangan nasabah. Sedangkan di konvensional keuntungan bagi bank dan pemegang saham. Kemudian yang keempat keuntungan bank. Di dalam perbankan syariah tidak ada keuntungan dari pinjaman, hanya terdapat hanya biaya administrasi, sedangkan di konvensional bank mendapatkan keuntungan dan dari bunga. Kemudian yang terakhir contoh produk di perbankan syariah itu ada QARD Hasan, kartu kredit syariah. Sedangkan di perbankan konvensional itu ada contohnya KTA, kredit usaha, dan kartu kredit lainnya. Nah, adapun kesimpulan dari materi kami tadi yaitu QARD adalah akad pinjaman yang bersifat tolong-menolong. Di dalam Islam, QARD tidak boleh disertai bunga. Perbankan syariah menerapkan QARD dengan prinsip tanpa keuntungan, sedangkan di konvensional menggunakan QARD sebagai kredit berbunga. Dan Islam mendorong QARD untuk membantu sesama tanpa eksploitasi. Demikianlah presentasi kami mengenai hukum QARD. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan komen di kolom komentar. Saya Nadia Supihandis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.